Ya, kembali lagi dengan kami di sini di Ruang Rasa Channel. Seperti biasa dengan saya di sini, Deki dan teman-teman saya. Oke, Oke, pada kesempatan kali ini kita coba ingin membahas apa nih, Rom? Kali ini, Rom. kita bahas yang kemarin sempat kita omongin itu bang, karma bang. Kita bahas Oh tentang iya, karma. oke, masalah karma ya. Karma, oke. Nah, dari sisi apa dulu nih? Karma itu kan luas, Rom. Nah, karma dari sisi apa dulu nih? Banyak tuh. Dari sisi teknologi aja bang. Oh, dari sisi Apakah teknologi. jadi bagaimana teknologi bisa memberikan karma gitu. Jadi, aduh, ini zaman sekarang nih bahaya nih. Pada zaman dulu tuh potensi karma tuh sedikit gitu ya. Zaman Nah, sekarang tuh apa ya? Trigger untuk karma itu menjadi lebih banyak gitu. oh gitu ya. Hmm. Dan apa kalau dari sisi teknologi itu seperti apa? Karena kan yang tahu gua, oke, apa namanya nanti akan kita bahas ya. Sejauh ini kan orang banyak bahasan terkait dengan karma antara suami dan istri, anak dan orang tua, kemudian pacar dan pacarnya gitu kan. Terus Hmm. karma dalam kehidupan apa gitu. Nah, bicara kalau karma dari sisi teknologi itu gimana menurut lo? Ya sama. Jadi kalau kalau kepadanya gitu ya, dari siapa dan kepadanya kayak lu tadi, anak, orang tua atau pasangan gitu ya. Ya. Menurut gue itunya tetap sama. Itunya tetap sama. Tapi apa ya? Pembuatnya lah gitu. Pendorongnya gitu. Apa ya? Sumbernya lah gitu ya. Itu yang menjadi dengan teknologi itu menjadi lebih 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 potensial membuat karma gitu. Oh begitu. Contohnya nih, contoh-contoh sederhana. Pasangan aja deh, kita ngomong pasangan ya. Iya, pasangan. Suami istri di rumah gitu ya. Hmm. Eh Sebenarnya mungkin salah satunya gitu ya, pengen pengen ngobrol intens. Tapi salah satu pasangannya itu lebih lebih senang dengan gadgetnya, misalnya gitu, misalnya. Hmm. Ini kan makanya kita masukin unsur teknologi di dalam karma gitu ya. Makanya ada gitu. Oh, yang menjadi trigger karma itu gitu. Yang Iya, akhirnya bisa jadi nanti waktu ketika udah tua gitu ya, sama-sama udah tua, hmm. terus yang sekarang suka main gadget itu minta bantuan, nggak mau. Yang satu lagi, gitu loh. Ah dulu aja lo diemin gua main handphone dulu, sekarang lu udah ini udah susah aja, sekarang deketin apa minta tolong sama gua. Ya itu kan bisa jadi karma gitu istilahnya. Nah jadi Oh, gitu. contoh teknologi yang membawa ke karma gitu. Nah, nyambung yang waktu pernah kita bicarain tentang new normal itu, gitu ya, bicara tentang itu kan sempat sempat kita bahas sedikit tuh tentang Ya, si karma. apa karma itu. Oh, work Uh, life balance. Balance itu yang nyambung ke karma tuh. Itu juga kan menurut gue saat ini yang itu yang mirip lah, gue kita ceritain ulang aja. Jadi banyak sekarang orang tua yang main apa ya, orang tua yang lebih mementingkan pekerjaannya gitu dibandingkan keluarganya. Nah jangan sampai nanti jadi karma juga ketika kita udah tua, kita udah nggak bekerja lagi, kita pengen dekat-dekat sama anak kita sibuk sama kerjaannya. Nah itu kan juga karma tuh gitu loh. Jadi uh, triggernya apa? Triggernya si handphone, triggernya laptop, triggernya ya macam-macam lah. Oke. Gitu. Triggernya kan dalam yang bahasan lu ini, triggernya adalah apa Teknologi. teknologi. Sementara trigger itu juga banyak kan, kayak misalnya pekerjaan juga trigger dong, pekerjaan trigger, Ya. kemudian waktu juga trigger, kemudian banyak lah banyak. Nah, dan sekarang bahasan kita masalah teknologi ya, alat-alat teknologi yang menjadi trigger, trigger penyebab menjadi suatu hal itu menjadi karma gitu kan, kira-kira begitu ya Rom ya. Betul. Hmm. Ya, Kalau jadi menurut kita memandang bahwasanya nggak salah teknologi itu seperti pisau gitu kan. Kalau itu dipegangnya sama chef gitu bisa jadi masakan yang enak, bisa jadi yang cantik gitu sama pastry pembuat apa kue gitu. Tapi kalau dipegangnya sama penjahat, dipegangnya sama ini bisa untuk ngebunuh kan jadinya kan ya
konsepnya teknologi itu begitu gitu. Jadi dia bisa membawa kebaikan, bisa juga membawa keburukan, tergantung mau digunakan untuk apa. Nah, kadang-kadang yang bahaya nih sebenarnya niatnya nggak buruk, niatnya baik, tapi bisa membawa kepada keburukan. Itu yang kita apa ya agak menjadi tricky-nya di situ, Bang. Hmm. Iya, iya, iya. Memang nggak bisa dipungkiri itu. Apapun bisa, karena ya itu kehidupan kita, ya kita dulu pernah bahas ya terkait dengan apa namanya dunia maya mempengaruhi atau mengajak manusia untuk masuk ke dunia itu gitu kan. Jadi kehidupan nyatanya nyaris terlupakan gitu kan. Dan itu juga salah satu penyebabnya juga teknologi itu sendiri kan kira-kira begitu. Tapi memang balik lagi ya kalau kita kemarin sempat ngebahas masalah new normal, mungkin dah new normalnya seperti itu. Kalau dikaitkan dengan karma, ya mungkin itu bisa jadi penyebab suatu hal itu menjadi karma kan. Begitulah. Begitu juga dengan anak kan. Anak ketika anak minta ngajak kita bermain, ngajak kita nemenin dia untuk bermain, ngajak nemenin dia untuk ngobrol apa segala macam, dan kita disibukkan oleh handphone, entah itu ngelihat YouTube atau ngebales WA atau nonton atau ngebaca berita atau apapun itu, di mana memang alat itu membuat kita lupa ajakan anak kita, mungkin ya karmanya adalah siap-siap aja. Karmanya mungkin karmanya ya Anda siap-siap aja. Kalau Anda melakukan begitu, Anda kena karma. Karmanya adalah once ketika anak lu sudah besar dan ketika kita sudah tua sebagai orang tua, ya ketika minta ditemenin sama anaknya melupain kita dengan hal yang sama, kira-kira begitu, Rom ya. Kira atau ada ini lagi, Bang. Gue punya contoh yang lain lagi. Contohnya adalah kadang-kadang kan kalau anak kita nangis gitu ya, atau anak kita pengen apa rese lah gitu ya, pengen dekat-dekat kita, terus misalnya ini kadang-kadang zaman sekarang tuh orang tua udah kasih handphone aja biar diem, gitu kan, ya kan? Iya, iya, Nah, iya. nanti ketika kita udah tua, udah kena karma, udah main handphone aja nih Pak, gitu. Ya kan? Balik lagi dari handphone mana, kita bisa aja itu ya gitu. Agak nah, makanya ini kadang-kadang begini. Jadi banyak pembenaran orang tua terkait hal ini. Maksudnya gini, secara sadar dia tuh nggak ada niat untuk mengabaikan anaknya gitu loh. Tapi memang ada kebutuhan untuk menjawab pesan tersebut, entah itu pekerjaan atau lain-lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya niat dia tuh nggak ada mengabaikan anaknya gitu. Tapi karena itu terjadinya terus menerus, akhirnya masuk ke alam bawah sadar anaknya. Oh, bapak gue tuh begini, ibu gue tuh begini gitu ya. Akhirnya itu yang menjadi terpupuk dalam anaknya. Ketika nanti ada konteks kejadian ini, itulah yang harus dilakukan. Nah, itu yang menjadi bahaya secara nggak sadar gitu. Jadi memang niatnya dia nggak ada niat sama sekali. Bahkan mungkin ya misalnya gini, bapak ini lagi balas ini untuk urusan pekerjaan, kerja ayah kan untuk kamu juga nantinya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kan di bawah pembenaran oleh orang tua begitu gitu loh. Nah itu sih. Jadi kadang-kadang bukan secara sengaja, tapi secara nggak sengaja kadang-kadang kita sebagai orang tua melakukan pembenaran sendiri untuk membenarkan hal tersebut gitu. Iya, iya. Setuju sih. Dan banyak lah kalau alat-alat elektronik itu banyak yang sama, kita juga sama teman kita juga kadang-kadang begitu kan gitu. Suatu waktu mungkin teman kita lagi menanyakan satu hal yang bagi dia itu penting banget untuk kita jawab. Di lain hal kita fokus kita dan pikiran kita sedang ke handphone atau ke laptop ya alat digital lain gitu. Sehingga jawabannya itu tidak ya nggak terjawab, pertanyaan teman kita itu tidak terjawab, yang pada akhirnya temannya juga akhirnya males gitu atau gimana, dan itu juga bisa jadi karma di satu waktu kita butuh jawaban cepat atau bagaimana teman kita entah itu dia atau teman kita yang lain gitu bisa juga melakukan hal yang sama terhadap kita kan gitu. Dan kadang-kadang kita juga harus
kadang-kadang kita nggak ada maksud sebenarnya ya, sama kayak lu bilang tadi, nggak ada maksud untuk mengabaikan teman kita tadi yang ingin bertanya sesuatu pada kita gitu. Tapi kadang-kadang karena fokus kita itu sudah ke apa namanya, ke handphone, di mana kita udah dibawa ke apa, ke alamnya handphone tadi itu, entah ke dunia, ke berita yang di handphone, entah ke WA yang dibahas apa gitu kan, entah di WA lagi diskusi apa, entah kita lagi ribut di WA, entah ya macam-macam kan kita dibawa ke situasi itu gitu, sehingga teman kita yang di sebelah sedang menanyakan apa gitu nggak terhiraukan gitu kira-kira, nggak ada maksud gitu kan, tapi ya karena mungkin dalam kondisi itu gitu kan, akhirnya terhiraukan, tidak sengaja gitu ya. Ya benar, nggak sengaja tuh. Sampai gue begini, gue pernah punya analisis sendiri gitu ya. Ini opini gue, analisis gue belum pernah dibuktikan dengan empiris gitu ya. Tapi gue yakin aja gitu. Berarti konspirasi dong. Ya, tapi gue yakin aja gitu, yakin aja bahwasanya degradasi moral di Barat. Nah, jadi ya, itu salah satu penyebabnya adalah video game. Jadi konsol, video game itu adalah salah satu penyebab degradasi moral. Jadi yang sejatinya harusnya anak itu bermain gitu ya, bersama orang tua, bermain dengan teman sebayanya, bermain kinestetik gitu ya. Tapi akhirnya ini main dikasih video game gitu. Nah, akhirnya interaksi sosial berkurang dan lain sebagainya, sampai dampak-dampaknya adalah ya tadi apa ya, ego dan lain sebagainya, itu apa, itu dampaknya. Ini menurut gua gitu ya, makanya gua nggak terlalu suka namanya games gitu. Nggak terlalu, bukan kan gua nggak benci, tapi gua nggak suka aja gitu, karena gua lebih suka interaksi sama orang gitu ya. Karena memang di situ bisa dapat banyak hal, banyak sesuatu dibandingkan main game menurut gua. Tapi kan para gamers pasti kan berbeda pendapat dong dengan ini ya gitu. Bukan orang gamer saja, mungkin orang-orang yang apa namanya, merasa ya introvert, bisa dikatakan introvert atau apa, dan bahkan kita bisa dikatakan konservatif untuk hal itu gitu kan. Tapi apapun itulah, setiap orang kan punya sendiri lah, punya apa, pemikiran dan paradigma sendiri terkait dari angle mana yang mau diambil kan, kira-kira begitu. Ya kan itu kan opini gua. Iya, nggak ada masalah, itu oke. Dan baik-baik aja gitu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dan ya kira-kira begitulah ya. Nah, jadi kalau bisa balik lagi ke karma nih, sebenarnya karma bisa dihitung nggak sih? Nah, kan gitu. Jadi menurut gua kita bisa menghitung potensial sebuah karma. Nah, ini menurut gua nih, ini analisa gua lagi nih. Kita bisa menghitung potensi sebuah karma. Caranya sangat mudah, yaitu di malam hari sebelum kita tidur, kita lihat apa aja sih dari pagi yang kita kerjain gitu ya. Terus kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu ada nggak potensi karmanya. Jadi kalau menurut gua itu sebenarnya potensial karma tuh bisa kita catat sebenarnya kalau secara harian gitu. Iya. Jadi dari pagi sampai malam, ke sore sampai malam, ternyata ada anak lo nangis minta ini, habisnya lo tinggalin, misalnya pergi keluar. Nah ini kan bisa potensi karma nih. Terus misalnya ada orang nelpon, terus nggak lo angkat, ini potensi karma nih. Nanti lo siapa tahu itu penting. Nah itu kan, jadi sebenarnya karma tuh potensinya tuh bisa kita bisa accountable lah gitu, bisa asal dicatat dengan rapi gitu, soalnya kita bisa tahu nih. Jadi kadang-kadang kejadian yang menimpa kita saat ini mungkin itu ya karma gitu kan, ketika kita lagi ya kan bisa dibilang kan ada dua ya, dharma sama karma gitu kan ya kan. Kalau dharma itu kan baiknya gitu, kalau karma itu buruknya kan, bisa bilang gitu ya. Jadi kan sebenarnya bisa dihitung secara potensi apa aja sih hal-hal yang udah gue lakukan baik hari ini, apa aja hal yang gue lakukan baik hari ini kan. Sebenarnya itu kan kita bisa lihat potensial dharma sama karmanya diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya awareness terhadap diri kita bisa hitung itu. Jadi potensi anak kita ngebangkang nantinya, misalnya potensi kita minta tolong sama orang nggak ditolongin, itu nanti dari akumulasi catatan kita itu menurut gue bisa menjadi
modal gitu, modal untuk melihat dharma dan dharma itu gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita bicara dharma juga nih, tadi kan kita bicara dharma. Kalau kita bicara dharma juga, kadang-kadang hal itu ini Rom, kadang-kadang ber, ber, apa, bukan berseberangan, malah kadang sejalan gitu. Misal contoh begini gitu. Ketika ada satu kejadian di mana anak kita menangis untuk ditemani sama kita, dan di saat yang bersamaan teman kita nelpon, apa namanya, ingin menanyakan sesuatu yang penting gitu. Eh, itu kan dharma sama karmanya berjalan tuh. Kalau kita memperhatikan anak kita, itu dharma dong. Nah, kalau kita menolak di saat yang sama kita menolak handphonenya teman kita, itu jadinya kan karma. Karena, nah, di kita mungkin, tapi gue punya pandangan lain terkait masalah itu. Kadang-kadang itu bukan soal karma dan dharma, tapi lebih kepada apa namanya, pilihan sisi kehidupan yang kita ambil, kira-kira begitu ya. Entah kita jadi korban, entah kita pelaku, entah kita, ya semuanya kan terus berbalik kan dari sisi kehidupan seperti itu. Tapi memang niat banget kalau misalnya kayak lu cerita ya, kalau balik lagi kalau soal yang lu cerita tadi, kita urutkan lagi kejadian apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam, terus terus kita lihat itu kan berarti niat banget ya, beberapa karma yang gue lakukan, berapa dharma yang gue lakukan gitu. Itu luar biasa kalau ada orang selalu melakukan kayak gitu ya. Dan itu ntar gue kira-kira bakal kayak gini nggak sama orang lainnya itu. Wah, itu niat banget tuh. Ya nggak harus terlalu dihitung lah, maksudnya ya kan sebenarnya kan apa sih yang udah kita lakukan baik hari ini, terus apa yang hal yang kita lakukan kurang baik hari ini yang besok bisa lebih baik, kan sebenarnya kan konsepnya kan cuma begitu gitu, supaya besok bisa lebih baik lagi daripada hari ini, kan sesederhana itu lah sebenarnya gitu ya. Iya. Untuk meminimalisir karma gitu ya. Iya, iya. Kira-kira tapi nah balik lagi tentang si karma ini, kadang-kadang ini jadi apa ya, bagi sebagian orang itu karma, tapi bagi sebagian orang lain itu dharma, kan gitu yang bilang tadi tuh. Nah, anak nih nggak lulus masuk apa kampus negeri misalnya ya. Nah, bagi sebagian orang karma tuh, bapaknya dulu begini kali ada apa gitu ya. Tapi mungkin itu yang terbaik menurut kan gitu ya. Jadi kan itu ya itulah namanya, kayak kita nggak bisa memastikan gitu. Tergantung kalau kita mau, tadi lu bilangnya tuh, kita mau merespon dengan apa nih kejadian kan gitu. Kejadiannya nggak lulus masuk kampus negeri gitu. Tinggal kita mau masuknya kayak gimana. Oke, mungkin sesinya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi opini juga buat teman-teman, diskusi teman-teman juga, dan jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube channel kami sebagai bentuk dukungan terhadap YouTube channel kita juga. Dan terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Dah.